siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Takbir. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Boleh ditanding saudara, perang wawasan kebangsaan. Kita NKRI harga mati. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya ngomong, Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Biar aja dia ngoceh terus. Ini nggak kutan itu baru terkenal sedikit aja udah sosok top sedunia. Gak bisa begitu, Bapak. Anda kan lebih parah lagi. Nggak bisa begitu. Ngaku 212. Saya bingung. Gak bisa. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Jika kita mendengar statement-statement Novel, omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. Siap para ulama. Takbir. Ini juga novel Pak Mumin juga nih. Sebetulnya emang nggak ada yang ngikutin dia. Orang ketawa lihat dia, sudah kayak ondel-ondel lah. Nggak ada lucunya, nggak ada pengaruhnya. 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Mimpi kali ye. Pasti insya Allah kalau 100 hari saya nanti mempunyai program cawapres, pasti saya bela keadilan. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi, semuanya ada di tangan Tuhan. Melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu, kita menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Sini kok pintar sekali ngomong. Kalau NKRI bersyariah ditegakkan, insya Allah mudah-mudahan keadilan tegakkan Pancasila bisa berjalan dengan baik karena Pancasila sejalan dengan NKRI bersyariah. Syariah sudah dari dulu kok ditambah syariah. Kalau di NKRI tidak syariah, mana mungkin kita mengusir Belanda? Kalau mesti diambil-ambil kasih syariah lagi. KRI itu sudah kita mentaati syariah. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin rupanya sangat yakin bisa maju menjadi cawapres alias calon wakil presiden pada 2024 mendatang. Menurutnya, masa 212 sangatlah banyak sehingga besar kemungkinan ia akan didukung oleh banyak orang pula. Ia lantas membuat kalkulasi dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 13 juta orang yang baru perwakilan daerah. Sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta. Dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang, maka pemilih saya 130 juta orang, ujar Novel Bamukmin sangat yakin. Ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang 212 tidak mungkin memilih orang lain selain dirinya, meskipun itu tokoh-tokoh ternama sekalipun. Semuanya pilih saya, dan nggak mungkin masa 212 pilih Giring, LBP, Ahok, Airlangga, Grace Natali, Victor Laiskodat, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil, atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei dalam kelompok rezim ini enggak akan dipilih oleh masa spirit 212, ujar Novel pada Rabu 29 Desember 2021. Selain itu, Novel juga menyatakan telah memiliki pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden. Novel menyebut pengalamannya diantaranya pernah menjadi praktisi hukum, penceramah, pegiat media sosial, wakil sekretaris jenderal PA 212, dan calon anggota legislatif meskipun akhirnya gagal. Sebagai mantan calon anggota legislatif, mubalik, praktisi hukum, dan pegiat media sosial, dan bermodal dukungan peserta aksi 212, Novel Bamukmin meyakini pada waktunya nanti akan mendapat dukungan dari partai politik. Kata Novel, sekarang memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung. Tapi menurutnya itu wajar karena pemilu masih cukup lama, yaitu tahun 2024 mendatang.
nanti kan bisa jadi akan dipinang. Karena sampai saat ini Anies Baswedan pun yang dalam survei selalu tinggi belum ada yang pinang, satu partai pun. Novel Bamukmin lalu merujuk pula pada perjalanan Ma'ruf Amin yang bukan politikus, tetapi dalam hari-hari terakhir justru mendapat dukungan untuk maju sebagai wakil presiden pada pemilu 2019 lalu. Bisa saja saya nanti seperti itu, didukung, dipasangkan dengan capres, bisa saja. Novel percaya dalam dunia politik segala kemungkinan dapat terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir siapapun bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Itu kan kalau kita mau menuntut keadilan, karena kan kita melihat keadaan ini ke equality before the law, ya kan, bahwa kesemuanya punya persamaan di mata hukum, jangan ada yang diskriminasi. Kenapa? Masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk. Secara tidak mundur secara administrasi. Artinya saya vakum, saya berdiam diri, tidak untuk berkampanye lagi, sosialisasi lagi. Adapun saya nanti mungkin bertemu dengan konstituen untuk jangan memilih saya, karena suara mereka akan sia-sia, karena saya tidak akan menyampaikan suara saya kepada Partai Bulan Bintang lagi. Hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, menjadi pengalaman sangat serius bagi kita. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus Kampung Luar Batang, kita habis-habisan fight menghadapi mereka. Tapi ketika pemilu, ya bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan. Kenapa Habib Rizik hanya menjeblosin penjara, sementara Habib Rizik pejuang COVID, melawan COVID. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya, bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada, untuk kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, dan banyak yang seperti itu, dan saya kan sudah murtad. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, karena sekian banyak itu murtad dan kafir. Kemarin jelas di pilkada bahwa ini terdakwa kalah suaranya, artinya sudah terbantahkan bahwa terdakwa ini disukai, khususnya di Pulau Pramuka ketika menyampaikan daripada penistaan agama, artinya sudah banyak disukai, dan di Jakarta pun sendiri. Politik yang seperti sekarang ini yang serba tidak menyenangkan begitu. Di manakah posisi kita? Selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umatan wasatan, umat yang di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah. Sendiri itu halaman 40 dari paragraf ke-1, ke-2, ke-3 itu sudah menyerang Al-Maidah. Dan saya tantang tadi, Ahok itu berani. Saya akan jabarkan jabatan Ahok dari tahun 2012. Ketika mulai menjadi calon wakil gubernur. Itu sudah menyerang Islam. Saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini. Kita ini kalau lagi kesusahan, minta tolong kita, ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan, ya kita kemudian dikerjain, ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Takbir! Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya ngomong, Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Jokowi mundur, Jokowi mundur.
Ini juga novel Mbak Mukmin juga nih. Sebetulnya emang nggak ada yang ngikutin dia, orang ketawa lihat dia, sudah kayak ondel-ondel lah, nggak ada lucunya, nggak ada pengaruhnya.